Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Dermawan dengan NIM 210306035. Saya berasal dari Fakultas Pertanian, Prodi Peternakan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur enzim, lalu ada sifat-sifat enzim, cara kerja enzim, lalu ada model enzim, lalu ada proses atau mekanisme feedback inhibition. Baiklah, kita masuk yang pertama, yaitu struktur dari enzim. Nah, struktur dari enzim itu sering disebut dengan holoenzim. Holoenzim ini memiliki arti yaitu memiliki struktur yang sempurna, lalu dia mampu mengkatalis bersamaan dengan logam. Lalu enzim dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada protein. Protein sering disebut dengan apoenzim. Nah, pada protein ini sangat dominan dipengaruhi oleh pH dan juga suhu. Lalu yang kedua itu ada non protein atau disebut dengan kofaktor. Nah, pada kofaktor memiliki fungsi yaitu mempercepat kerja enzim. Lalu kofaktor dibedakan lagi menjadi dua, yaitu molekul organik dan juga molekul anorganik. Untuk molekul organiknya disebut dengan koenzim, lalu molekul anorganiknya itu disebut dengan gugus prostetik. Lalu contoh enzim yaitu ada enzim amilase, enzim tripsin, dan juga enzim pepsin. Lalu kita masuk yang kedua, yaitu ada cara kerja enzim atau modelnya. Yang pertama itu ada model kunci atau lock and key, di mana model ini enzim hanya mampu mengikat satu substrat saja. Lalu setelah terikat, mereka membentuk yang disebut dengan enzim substrat atau kompleks enzim substrat, lalu terbentuk produk. Setelah produk terbentuk, substrat akan lepas dari enzim. Lalu yang kedua ada kecocokan terinduksi. Nah, pada kecocokan ini kofaktor akan berikatan dengan sisi allosterik, di mana saat nanti sisi aktif enzim akan berubah bentuk mengikuti dengan substratnya. Lalu produk akan terbentuk. Setelah produk terbentuk, substrat akan lepas dari enzim. Lalu kita masuk yang ketiga, ada klasifikasi enzim. Yang pertama itu ada oksidoreduktase, di mana enzim ini memiliki fungsi yaitu mengkatalis suatu enzim yang mampu mengkatalis proses atau reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Contohnya itu ada alkohol dihidrogenase. Lalu yang kedua itu ada transferase. Pada transferase ini enzim mampu memindahkan atau mentransfer pada suatu gugus. Contohnya itu ada heksokinase. Lalu yang ketiga itu ada hidrolase. Hidrolase ini suatu pemecahan ikatan dengan bantuan air. Contohnya itu enzimnya tripsin. Lalu ada yang keempat itu liase. Liase ini memiliki enzim yang mampu memecah ikatan tanpa menggunakan bantuan air. Contohnya itu pirufat dekarboxilase. Lalu yang kelima itu ada isomerase. Ada isomerase di mana enzim ini mampu memecah susunan konfigurasi molekulnya dengan menggantinya dengan yang baru. Contohnya yaitu maleat isomerase. Lalu yang keenam itu ada ligase. Ligase ini mampu memecah ikatan-ikatan tertentu. Contohnya yaitu pirufat karboksilase. Lalu kita masuk yang keempat, yaitu sifat-sifat enzim. Yang pertama adalah enzim sebagai katalisator. Enzim ini mampu mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi.
Lalu yang kedua itu enzim suatu protein. Enzim ini memang strukturnya protein. Lalu aktivitas katalitiknya itu tergantung pada integritas dari proteinnya, struktur proteinnya sendiri. Lalu yang ketiga itu ada enzim itu khusus. Enzim itu khusus di sini misalnya enzim amilase akan mengubah amilo menjadi pati menjadi amilo, lalu hanya untuk satu substrat saja. Lalu yang keempat itu enzim ada yang bekerja bolak-balik. Contohnya yaitu lemak akan diubah menjadi asam lemak dan juga gliserol. Lalu asam lemak dan gliserol akan bisa diubah menjadi lemak lagi. Lalu kita masuk yang kelima, itu ada cara kerja enzim. Ini adalah contoh gambarnya, suatu reaksi kimia yang memiliki energi aktivasi yang cukup akan dibawa ke puncak tertinggi, yaitu disebut dengan tahap transisi. Lalu energi aktivasi ini adalah suatu energi kalor yang dibutuhkan untuk mengantarkan satu molekul senyawa pada suatu suhu tertentu. Lalu reaksi ini dipengaruhi oleh suhu dan juga katalis. Nah, di sini enzim berfungsi sebagai katalis kan. Maka enzim berfungsi mempercepat jalannya reaksi. Lalu kita masuk ke faktor yang mempengaruhi enzim. Yang pertama itu ada suhu. Nah, pada suhu apabila terjadi kenaikan 10 derajat Celcius, maka enzim akan bekerja 2 kali lipat. Lalu yang kedua itu ada pH. Enzim sangat peka terhadap pH suatu pH. Apabila pH itu rendah atau asam lemah, dan juga apabila pH tinggi atau basa kuat, maka enzim akan nonaktif. Lalu ada konsentrasi enzim. Konsentrasi enzim ini apabila suatu suhu dan pH-nya itu pH-nya ini suatu suhu atau pH itu konstan atau sama. Lalu fungsinya itu sebagai mempercepat jalannya reaksi. Lalu kita masuk yang terakhir, yaitu ada mekanisme feedback inhibition. Nah, pada mekanisme ini adalah suatu reaksi di mana E1 merupakan awal mula enzim, lalu B, C, dan D itu termasuk senyawa intermediate-nya. Lalu Z itu sebagai produk akhir. Baiklah, awal mula enzim atau E1 akan dihambat oleh produk akhir atau Z. Di sini sel sangat diuntungkan di mana dia mampu mampu mengatur suplai energinya, dan juga dia mampu tidak terjadi penyusunan senyawa intermediate atau senyawa BCD tadi selama proses metabolisme terjadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.